masak sayur sama tahu. Ini kan mau ibadah, ngapain kamu masak-masak? Tenang, kan bisa sambil live sambil masak, bisa ibadah juga. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Gimana sih kamu tuh? Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai ibadahnya. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai, udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan? Wah, dari tadi ngambil cemilan Kak. Iya dong. Oh, enak ini. Beli Iya. sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang paling pintar. Pengertian lagi. Iya. Iya udah kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju, maju tak getar, cepat, agar membela yang menang. Teng teng teng. Cepat maju, woy. Tinggal sedikit tuh mati ya. Wah, ya kau kena. Apa itu firman? Hajar. 何お前はもう死んでいる Mati kau. Lari. Bantu teman. Jangan biarkan aku mati. Ajar dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman. Amin. Wow. Ayo cepat ini. Wah, lama ini. Shalom, puji Tuhan, kita boleh bersatu hati, kita boleh menyatukan setiap hati dan pikiran kita masuk dalam doa untuk kita mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau kami boleh duduk diam untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Tuhan namanya. Mari sama-sama yang percaya dengan yakin kita katakan amin.
Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu sungguh, anugerah-Mu melayakan kami Tuhan. Oh, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakanku, terima surga-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini sekali lagi, katakan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Katakan, kita punya Yesus yang beda. Yesus Tuhan yang beda. Amin. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakanku, anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkan kami Tuhan, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakanku, terima surga-Mu. Mari sama-sama yang percaya, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan. Sungguh anugerah-Mu memeluk setiap kami Tuhan. Pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku
hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku, anugerahmu ubahkanku, anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku, anugerahmu layakkanku, anugerahmu layakkanku, terima surgamu. Haleluya. Sungguh anugerahmu memulihkan setiap kami ya Tuhan. Anugerahmu memeluk kami, anugerahmu memulihkan setiap hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup. Kau Tuhan yang beda. Kau Tuhan yang penuh kuasa. Ya la 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 la. Ya la 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 shikata la 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 la. Ya la 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 shikata la 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 la. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan yang penuh kuasa. Sembah Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di situ Engkau juga ada Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kiara la mara la mara masyikata la 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 la. Kiara la mara la mara la mara la 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 la. Kiara la kara la mara la 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 la. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji, kami sembah nama Yesus Tuhan. Namamu yang penuh kuasa, namamu yang penuh mujizat Tuhan. Kau sanggup memulihkan setiap kehidupan keadaan kami Tuhan. Segala persoalan kami mau landaskan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari Engkau yang ada di rumah, sama-sama kita mau angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kiarata karara marana marana masyikata karara. Sekali lagi angkat tanganmu. Anugerahmu memelukku, anugerahmu pulihkanku, anugerahmu
Siapa percaya hari ini diberkati Tuhan? Kitalah umat pemenang, kita anak-anaknya yang percaya. Sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Allah kita. Amin. Bersama-sama katakan, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, yang memberiku pengharapan. Yesus, kaulah sahabat terbaikku. Sekali lagi dengan percaya katakan, hanya di dalam satu kuasa, kuasa di atas segalanya, kuasa di atas segala kuasa, yang memberiku kemenangan. Yesus, kaulah sahabat terbaikku. Mari bersuka cita katakan, hanya Kau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Amin. Bersyukurlah karena kita punya Allah, nama di atas segala nama, Tuhan namanya. Amin. Bersama-sama dengan sukacita sekali lagi katakan, hanya di dalam namamu, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Dia yang memberi pengharapan, yang memberiku pengharapan. Yesus, kaulah sahabat terbaik. Sekali lagi bersama-sama katakan, hanya Kau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat. Engkau yang percaya, angkat tanganku sekali lagi. Hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Dengan percaya katakan, hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat. Yang percaya dengan iman katakan, hanya Engkau satu juru selamatku. Engkau tak akan terganti, Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat. Engkau begitu berarti, Engkau begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Sekali lagi percaya, begitu berarti, Kaulah sahabat terbaik. Kami tetap aman tinggal bersamamu, dan kami mengalami kemenangan. Haleluya. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Bersama Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai
takkan ku ragu, mengikut yang tak akan kami ragu, takkan ku ragu, mengikut sekali lagi percaya, takkan ku ragu, mengikutimu. Sorak-sorai yang paling mulia buat Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan yang setia. Dia Bapa yang mulia. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Sungguh Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Katakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku. Hidupku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, oh, Kau selamatkan hidupku.
bersyukur padamu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Eliminnya Oriana Masanya Biar roh Allah menggema semua saudara. Dan kami semua diurapi dengan kuasa rohnya yang dahsyat. Udah masyarakat kenyaman sadala mulia lawas. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa akan ku balas segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah mengingkari janji-janjimu. Kalau Engkau berfirman, kalau Engkau bernubuat, kalau Engkau berjanji, pasti Engkau genapi. Urapi Tuhan kebaktian online pada saat ini, pada hari Sabat ini. Urapi, berkati, nyatakan kuasa-Mu, sampaikan firman-Mu. Kami siap untuk menjadi tanah yang baik, untuk menerima benih yang baik. Dan kami percaya kami akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Mari kita buka kitab Kejadian 25
dari ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Perikopnya adalah Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padam Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam lahirmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Amin. Saudara, kita melihat satu keluarga dari Ishak yang dimana kita tahu Ribka ini istrinya mandul. Dan Tuhan menjawab doa Ishak pada saat dia minta anak. Dan di dalam kandungan dari istrinya itu ada dua anak, yaitu kembar. Yang satu bernama Esau yang kita tahu tadi kita baca, yang satu bernama Yakub. Nah, saudara, kita mari firman tema kali ini saya beri judul belajar dari Yakub. Belajar dari Yakub tentang janji-janji Tuhan. Saudara dan saya biasanya juga sering mendapat janji-janji Tuhan. Sebagai orang pilihan, sebagai orang diselamatkan, sebagai orang milik Tuhan. Kita selalu mendapatkan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, kita belajar namanya Yakub. Sejak dari kandungan dia sudah dipilih. Dia sudah dijanjikan oleh Tuhan. Di ayat yang pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain,
dan yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Ada janji Tuhan, yang muda ini akan menjadi pemimpin, bukan yang tua. Mari kita belajar tentang kisah Yakub. Ya. Kalau firman itu sudah disampaikan dan janji itu sudah disampaikan, pada saat itu mereka berdua masih di dalam kandungan. Masih kecil, saudara. Tapi firman sudah disampaikan. Berarti setiap firman yang disampaikan, itu pasti ada berkat dari Tuhan. Ada penyertaan dari Tuhan. Maka itu mari kita belajar. Ya, setiap saudara dan saya, kalau mendapatkan firman, itu pasti adalah orang yang selalu diberkati Tuhan. Apalagi kita melihat namanya Ribka dan Ishak adalah orang pilihan. Yang dimana mereka berdoa, Tuhan jawab. Memang saudara, kita kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan pada saat kita mendapatkan firman itu, kita ini dalam perjalanan waktu untuk menggenapi apa yang dijanjikan itu. Mengalami banyak sekali krisis-krisis, problem dan masalah dalam kehidupan kita. Kita ini lupa bahwa kita ini di dalam mendapatkan janji itu, kita ini disertai Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan terus. Di kitab Mazmur 62 ayat yang kedua, Daud pernah berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berarti apa yang terjadi dalam nubuatan yang diberikan Daud menjadi raja itu banyak krisis dan problem dan masalah. Dan dia berkata, aku tetap hanya dekat Tuhan dan aku tahu keselamatanku itu pasti datang daripada Tuhan. Dan pasti selamat. Dan dia berkata, aku kalau dekat dengan Tuhan, aku tenang. Saudara saya harus belajar tenang. Amin. Dan kita lihat di sini di ayat yang ke-27 dari pasal 25 Kejadian tadi. Lihat, siapa Yakub? Yang terakhir dikatakan begini di ayat 27b. Seorang Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang, Esau. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Suka tinggal di kemah. Saudara, Yakub ini secara firman ditulis dia adalah orang yang tenang. Orang yang tenang itu mestinya orang itu dekat dengan Allah. Dia tahu, dia tenang dan dia tinggal di kemah. Ya, suka dekat dengan Allah, suka dekat dengan kedua orang tuanya. Yang selalu mengutamakan Tuhan. Apalagi Ishak itu adalah anak perjanjian yang begitu dahsyat dapatnya. Ya, dan juga perjalanannya juga dahsyat. Dan kita lihat di sini, Yakub adalah seorang yang tenang. Seharusnya orang yang sudah mendapatkan janji dari Tuhan itu harus dekat dengan Allah. Pada saat dia dekat dengan Allah, dia tahu keselamatan itu datang, maka dia tahu dia bisa tenang. Tapi Nabi Yesaya pernah berkata di pasal 30 ayat yang ke-15. Kita lihat, Nabi Yesaya pernah berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam,
kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dia jelaskan jelas, kalau kamu tenang, kamu percaya, kekuatanmu itu nampak. Engkau akan memperlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan di belakangnya ada perkataan di situ yang saudara dan saya harus pelajarin dari Yakub. Tetapi kamu enggan. Berapa banyak di antara manusia ini, kalau kita tiba-tiba mengalami satu peristiwa yang tidak baik, terutama krisis yang datang, yang melanda diri kita. Kita ini disuruh bertobat, disuruh tenang, disuruh percaya, supaya ada kekuatan. Yaitu bukan berarti kita ini diam sendiri, enggak. Artinya seperti Daud tadi, harus dekat dengan Allah. Karena di mana krisis dan persoalan itu datang, itu jelas akan menghalangi janji Allah yang akan kita genapi. Itu jelas dan tidak ada jalan lain kecuali engkau harus dekat dengan Allah. Supaya tenang. Tapi ditulis di dalam Yesaya, kamu enggan. Peristiwa ini sering terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendapatkan janji-janji tentang firman yang akan digenapi oleh Tuhan itu. Dan setiap firman yang diberikan oleh Tuhan, itu ada yang instan, ada yang memerlukan period time, ada memerlukan waktu. Ingat ya, ada pertolongan firman yang secara cepat. Tapi kita melihat ini adalah kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan tentang Yakub. Dia nanti besar, akan jadi bangsa yang besar. Jadi janji ini sedang perjalanan di dalam waktu. Semikian juga saudara saya. Berapa banyak di antara janji firman yang saudara dan saya dapat dari Tuhan. Biasanya kita ini sudah dapat janji, kita ini sebagai manusia itu punya keinginan untuk cepat-cepat dapat. Terutama apalagi kalau didoakan Tuhan menyediakan kamu tulang rusuk. Wah, kepingin cepat, kapan tulang rusuk ini datang? Ya. Apalagi kalau sudah umurnya cukup, wah kepingin cepat-cepat nang mari gitu. Saudara percayakah janji Tuhan pasti terjadi? Tuhan berkata, kamu tenang saja, tapi kamu enggan. Saudara, kata-kata enggan itu berarti ada sesuatu persoalan bagi orang percaya yang selalu melakukan hal yang salah di dalam hidupnya. Sama dengan Yakub, kita belajar di dalam kehidupan Yakub ya. Memang kadang-kadang di dalam keadaan situasi yang tidak baik, apalagi seperti saat ini. Rasanya itu kok kepingin cepat-cepat nang bisa dapat bekerja dengan baik, bisa dapat laba yang besar, bisa dapat jodoh yang cepat dan lain sebagainya. Belajar dari Yakub. Dan kita melihat firman ini ditulis dengan luar biasa tentang Yakub. Yakub ini adalah sebenarnya orang yang tenang. Orang yang tenang itu tinggalnya di kemah, bahkan hidupnya mestinya ngerti tentang firman Allah. Biasa. Dia bersama dengan keluarga dan orang tuanya. Kalau Esau memang di padang, berkeliaran dia. Dan kita lihat di sini. Kadang orang-orang pilihan itu ya lupa. Kalau firman itu dari Tuhan ada janji-janjinya, itu pasti terjadi. Lupa. Pada saat datang masalah, datang problem, atau datang kesempatan. Kita pikir, wah ini kesempatan yang benar. Kadang-kadang pada waktu saya berbisnis dulu, masih menjadi seorang bisnismen pada saat itu. Melihat janji Tuhan bahwa engkau akan diberkati. Kelihatannya pekerjaanmu ini rugi. Nanti suatu hari engkau akan melihat, bagi Tuhan mustahil dia bisa ubah menjadi berkat. Dan tiba-tiba ada orang datang menanyakan sesuatu dalam pekerjaan yang besar. Dan kita bisa pikir inilah kesempatan itu. Ternyata pada waktunya hilang.
Gak terjadi. Saudara, kita belajar dari Yakub. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti berhasil dan pasti digenapi. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang tertulis di dalam firman ini oleh tokoh yang namanya Yakub. Dia adalah orang yang tenang, dia adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat orang tuanya, mengerti persembahan bagaimana yang terbaik berikan kepada Allah. Dan hidupnya mendengar firman selalu, bahkan ibunya sudah banyak bicara kepada dia. Dan kita melihat di sini ada dua pelajaran kesalahan yang terjadi dalam kehidupan Yakub pada saat dia mulai besar. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang kita mendapatkan janji itu begitu lama. Kita sudah mempunyai rancangan-rancangan sendiri, tapi ternyata bubar. Mari kita lihat yang ke-1. Belajar menantikan waktu Tuhan. Nah, Yakub ini tidak sabar. Kadang kita juga seperti ini. Saya beri pengertian tentang yang ke-1. Belajar menantikan waktu Tuhan, janji Tuhan, hari Tuhan. Jangan tidak sabar. Kita belajar bersabar. Saudara, mestinya setiap firman yang disampaikan, janji Tuhan yang disampaikan, nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan, apabila kita menerima dengan iman, ingat ya, mestinya dapat harapan yang kuat, mendapatkan satu berkat yang besar, yang harusnya kita ini makin menyala-nyala, makin percaya, hidup di dalamnya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya pernah membawakan firman tentang Kaleb sama Yosua yang pada saat masuk ke Kanaan, di mana dia akan menduduki Kanaan itu. 10 dari kepala suku bicara dan kabarnya buruk, negatif. Tapi Kaleb dan Yosua bicaranya dan kabarnya positif. Dia punya kekuatan karena dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai pada saat kita mendapatkan janji Tuhan, kita ini tidak ada kekuatan. Coba dibuka Yesaya pasal 30 ayat 30 pasal 30 ayat 31. Pasal 40. Nah. 31. 40 31. Nah, lihat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan, menanti janji-janjinya Tuhan, itu dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Jadi seperti Raja Wali itu sedang naik dengan kekuatan sayapnya. Harusnya mendapatkan firman, mendapatkan janji itu makin kuat. Makin percaya, makin tenang. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Harusnya orang yang mendapat janji Tuhan itu punya semangat yang luar biasa. Sama dengan Kaleb dan Yosua. Punya semangat. Kita telan mereka. Kita habiskan mereka. Lihat. Ini seharusnya yang terjadi bagi Yakub. Menantikan janji Tuhan itu. Tapi Yakub tidak bisa menunggu janji ini.
Yakub gagal menunggu waktu Tuhan. Dia pikir ada kesempatan yang dia pikir itu adalah waktunya dia. Waktu inilah dia melakukannya. Ini kadang-kadang kita juga bisa berpikir, ini waktu Tuhan. Saudara, kita akan belajar betapa bahayanya pada saat kita mengatur waktu kita untuk menggenapi janji Tuhan. Kita tahu Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Ya. Apa yang terjadi bagi Yakub? Kita belajar di dalam ayat ini. Ayat yang sangat memberkati saudara dan saya di dalam orang yang mendapatkan janji dan percaya kepada Tuhan. Kita belajar di dalam ayat ini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Dia jadi bangsa Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, kita melihat Yakub melihat ada kesempatan yang baik. Dia pikir dengan visi yang diberi oleh Tuhan, inilah kesempatan untuk diambil hak itu. Yakub ini orangnya sudah jelas penipu. Di dalam firman ini Yakub itu penipu. Licik. Saya tambahi lihai. Terus berpolitik. Berpolitik dia. Dan kita melihat di sini Yakub ini jelas dia pandai sekali menggunakan kesempatan di mana dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengambil hak kesulungan yang paling penting di dalam kehidupan seorang manusia yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, Esau memandang rendah, saudara. Jangan main-main dengan firman Allah yang diberikan kepada saudara saya. Jangan engkau memandang rendah firman itu. Pada saat engkau memandang rendah firman itu akan hilang daripadamu. Dan kita melihat di sini Yakub yakin bahwa dia akan mendapatkannya. Dalam hal ini kita lihat Yakub ini tidak salah, saudara. Yakub ini benar. Dia minta hak kesulungannya dengan caranya dia. Padahal Tuhan bicara kepada mamanya pada saat itu. Yang kecil ini akan menjadi pemimpin daripada yang besar. Kalau Tuhan yang bicara, berarti Tuhan yang menggenapi, bukan kita. Berapa banyak di antara kita ini selalu ingin menggenapi sendiri. Berapa banyak, saudara. Kita melihat tokoh-tokoh yang jatuh, Abraham. Itu tokoh yang luar biasa itu. Dia sudah dijanjikan anak. Ditunggu-tunggu anak gak datang, ambil dari hambanya. Apa yang terjadi? Apakah janji Tuhan itu gagal pada saat Abraham mengambil anak dari hambanya? Tidak. Janji Tuhan tetap digenapi di dalam Abraham. Bayangkan, karena dia mengharapkan anak di situ. Beda dengan Saul, dia tidak mengharapkan. Dia pikir sebentar, bukan Saul, saudara, Esau. Dia tidak, dia meringankan
janji Tuhan, maka dia gak dapat apa-apa. Lihat, banyak orang yang selalu salah di dalam menggenapi janji-janji yang Tuhan berikan dengan memakai kehendaknya sendiri. Mereka berusaha menggenapinya dengan kehendak sendiri. Itulah kesalahan yang fatal. Berapa banyak di antara kita tanpa sadar kita berpikir inilah kesempatan itu. Inilah waktunya Tuhan. Saudara, kalau sudah waktu Tuhan itu tidak bisa lari. Saya percaya dia tidak usah minta tukar dengan semangkok kacang merah untuk hak kesulungan. Pasti Tuhan akan memberikan dia dengan cara Tuhan. Tapi karena dia itu licik, karena dia itu pandai, dia itu politik. Ya, dia melakukan hal-hal yang semaunya pikiran dia karena dia cerdik. Dia pikir dia sudah bisa dapat pada waktu itu. Dan dia belum mengerti tentang jalannya Tuhan. Yakub belum mengerti sama sekali. Kadang-kadang kita saudara juga seperti itu. Sebagai anak Tuhan, pada saat dapat janji, dapat firman, dapat berkat, pada saat kita melangkah, kita nggak tahu langkah kita itu seperti apa. Dan bersyukur saudara saya, sekarang ini sudah Tuhan Yesus tuh berikan ajaran baru namanya, aku akan kirim Roh Kudus kepadamu. Dan dia akan mengajarkan, membimbing saudara, mengarahkan. Dan saudara akan bisa belajar dengan Roh Kudus. Kalau waktu itu nggak ada. Dan kita melihat di sini Yakub, begitu dia merasa bahwa dia sudah dapat yang benar itu tadi, yang nubuatan yang seharusnya dia menjadi kepala itu, ternyata dia dapat dengan membeli dan menjual semangkok kacang merah itu. Ya, ingat ya, yang diminta Yakub ini sebenarnya ada hubungan dengan janji-janji Tuhan. Pada saat kita selalu mendapatkan janji-janji Tuhan, jangan engkau genapi dengan pikiranmu. Ya, jangan engkau genapi dengan kecerdikanmu, ya, kelihayanmu, kepandaianmu, jangan. Biar jalannya waktu Tuhan itu yang akan menunjukkan bagaimana Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Nah, dari kesalahan yang dilakukan oleh Yakub ini, ya, pada saat dia minta dengan cara dia, hak kesulungan itu, Yakub pada saat itu berpikir dia makin benar hidupnya. Padahal sebetulnya dia itu salah. Dia makin berani dengan jalannya Tuhan. Kadang kita juga seperti ini. Wah, kita sudah dapat. Kita berani. Lakukan yang lebih dalam lagi. Apa yang terjadi? Ya. Kita lihat di sini ya. Di Kejadian 27 ayat yang ke-18 sampai ke-27. Lihat. Apa yang terjadi? Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau." Lihat. Dia berpikir janji yang pertama itu berhasil. Dia pikir ini benar. Tuhan ada pada dia. Dia lupa bahwa dia itu mendapatkan hak kesulungan itu karena semangkok kacang merah. Kalau dari Tuhan tidak akan seperti itu. Ada trade, penukaran. Kalau ada datang dari Tuhan itu janji pasti datang. Tidak bisa kita menggenapi dengan waktu kita. Pada saat Yakub berpikir bahwa dia sudah berhasil dengan caranya dia, pasti Tuhan itu ada padanya. Dan dia makin berani melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, kadang kita juga tanpa sadar kita bisa melawan Tuhan. Kelihatannya jalan kita itu baik. Dan kita lihat satu peristiwa bahwa Yakub
berani membohongi, menipu bapaknya. Tingkatannya makin tinggi. Karena dia mengambil karena memakai pikiran dan kehendak dia. Menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan dengan kemauan manusia. Maka itu dia menjadi orang yang naik level tanpa sadar. Dia menipu orang tuanya. Berani sekali. Dan dia berkata, anak sulungmu telah akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini. Agar Bapak memberkati aku. Tadi haknya sudah diminta, sekarang suruh Bapak berkati dia. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lihat. Jadi dia pikir Tuhan itu bisa diatur oleh dia. Ini rencana Tuhan. Maka dia cepat datang. Padahal itu nipu dan licik. Berapa banyak di antara kita masalah seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak yang baik itu yang kita dapat. Terus lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Lihat ya, Yakub sudah mulai, Ishak sudah mulai ragu-ragu papanya. Ini suara-suara Yakub ini. Pada saat itu dia rabun saudara, karena sudah tua. Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Tadi sudah nipu dalam perkataan. Sekarang pembuktian. Maka Yakub mendekat Ishak ayahnya dan ayahnya itu meraba serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Lihat ya, tadi mendengar, sekarang meraba. Fakta. Masih menipu lebih dalam lagi dia. Menunjukkan padahal dia pakai bulu domba. Jadi Ishak tidak mengenal dia. Karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi masih bertanya ketiga kali. Tuhan itu luar biasa ya. Ini peringatan loh bagi Yakub. Sampai 3 kali loh. Jadi pertama dia lakukan hal pembohongan, penipuan. Kedua dia pembuktian pun nipu. Ketiga dia juga menipu. Dia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya iya. Saudara, lihat ya, belajar dari dari Yakub. Kesalahan orang yang melakukan tindakan tidak sabar untuk mendapatkan janji Tuhan. Ingin sekali cepat. Kadang-kadang Tuhan itu punya rancangan, kita rusak rancangannya dia. Dan Tuhan berkata kepada Yakub melalui papanya, benar tak kamu itu? Masih berkata iya. Tetapi ya masih bertanya, jadi benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya iya. 25. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi didekatnyalah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya. Lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat, ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Lihat ya. Dia diberkati dengan cara menipu. Terus diberkati akhirnya. Allah memberikan padamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah dan seterusnya. Berkat itu diberikan pada saat tipu daya yang terjadi. Saudara, kadang kita bisa berpikir, oh aku pokoknya sudah diberkati, aku sudah gini, aku sudah selesai.
Ini fatal, ini bodoh. Ini adalah hal yang sangat-sangat rusak. Jangan sampai kita sebagai orang percaya kita lakukan hal yang ini. Tuhan Yesus berkata, katakan ya apabila ya, tidak, tidak. Jujur. Karena ini ada hubungannya dengan Tuhan. Pikir Yakub, aku sudah bisa menjalankan janji-janjimu, visimu yang kau berikan padaku bahwa aku bisa menjadi pemimpin dari Esau. Maka itu dia mencari dengan cara menipu. Berapa banyak orang Kristen itu kadang-kadang melakukan hal seperti ini, saudara. Ini perbuatan yang fatal dan jahat. Saudara, mari kita belajar. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang buruk. Rancangan Tuhan yang baik terhadap kita, kita rusak sendiri. Sampai Tuhan berkata bahwa periuk yang kubangun itu mestinya bagus fasnya. Tapi berhubung engkau rusak, maka itulah terjadi dalam kehidupan siapa? Yakub. Yang fatal dalam hidupnya, tidak mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Seharusnya di kitab Yesaya 30 tadi, orang yang menantikan Tuhan di ayat 15 itu ada kekuatan yang baru. Ya, bukan dengan cara menipu, tapi dengan cara yang semangat. Menunggu waktu Tuhan, sama dengan Kaleb dan Yosua. Menunggu waktu Tuhan dan menghabisi semua orang Kanaan itu. Dan step by step. Sampai 11 suku itu mendapatkan tempat pengembalaannya. Tinggal Kaleb. Dia paling sukar diambil. Saudara, lihat. Ini sebenarnya menggenapi janji Tuhan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara menipu. Berapa banyak di antara kita melakukan janji Tuhan itu menggenapi dengan kemauan kita sendiri. Maka bukan hal baik yang dapat, tapi buruk. Sejak dia berbuat fatal itu, hari itu, detik itu, dia mengalami ketakutan. Bukan mengalami sukacita. Mengalami satu kekuatan takut. Bukan kekuatan Tuhan. Seharusnya orang disertai Tuhan itu tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Lihat ya, orang yang disertai Tuhan itu tidak pernah takut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau di dalam kasih Tuhan, di dalam hidup bersama Tuhan, itu tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu seperti Yesaya pasal 15 tadi. Ya, sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ini terjadi bagi Yakub pada saat dia mulai fatal, di mana orang tuanya berkata 3 kali, kamu benar Esau. Dia masih menipu. Disitulah tidak ada kekuatan dari Tuhan kasih itu. Dia lepas kasih Tuhan. Karena dia merusak rancangan Tuhan. Maka hari itu dia mengalami ketakutan. Dan kita tahu mulai hari itu, mulai saat itu dia lari dari rumahnya. Yang dia takutkan pertama itu saya tulis di sini, Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. Ketakutan pertama itu terjadi bagi Yakub adalah takut sama Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya setelah dia berlari tadi dari keluarganya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Tidak ngerti tentang Tuhan lagi. Hilang Tuhannya daripadanya. Lihat ya. Dia ngomong aku sampai tidak mengerti. Sama dengan Saul. Ditinggal oleh Tuhan, dia gak tahu. Karena dia mengenapi kemauannya dia sendiri. 17. Lah ia takut. Dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ya ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Dia mulai takut pertama kepada Tuhan dulu. Makanya orang yang melakukan hal yang salah, itu biasanya takut datang pada Tuhan. Apalagi kalau sudah diberitahu oleh hamba-hambanya, langkahmu harus begini, begini, begini. Tapi tidak pernah dituruti. Akhirnya dia lebih buruk lagi. Pada saat dia menghadapi hambanya aja takut, apalagi menghadapi Tuhan. Ini terjadi oleh karena kita melakukan hal yang fatal. Belajar dari Yakub supaya bersabar
Dan supaya juga ketakutan itu bisa hilang. Dan lihat apa yang terjadi setelah dia takut kepada Tuhan. Yang kedua, dia mulai takut pada mertuanya. Ya, dia takut sama mertuanya. Pasal 31 ayat 31 Kejadian. Saya teruskan di sini supaya saudara mengerti bagaimana cara menghilangkan ketakutan itu nanti. Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakku itu daripadaku." Takut keluarganya hilang. Orang yang selalu tidak ada disertai oleh Tuhan, yang sudah melanggar firman itu pasti mengalami semua ketakutan. Takut ini, takut ini, takut ini. Ini sudah saya jelaskan sesuai firman supaya nggak ngomong tok. Makanya saudara yang takut sekarang, ingat ada sesuatu yang hukuman yang terjadi dalam hidupmu. Untuk kita bertobat dengan tinggal tenang. Juga jangan enggan. Ayat 32 ayat 6 dan 7. Lihat, dia takut sama Esau. Itu yang terakhir. Takut sama saudaranya sendiri. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang." Saudara, 400 orang. Lihat. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, ya, kepada Esau. Ia sedang di jalan menemui engkau diiringi 400 orang." 7. Lalu sangat takutlah Yakub, merasa sesak hatinya. Waduh, mati aku. Maka dibaginya orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dia pakai pikiran dia sendiri untuk bagaimana bisa selamat. Takut dengan Esau yang bawa 400 orang. Pikir dia mau bunuh dia. Mengapa saudara ini terjadi? Inilah over ketakutan yang ada mengandung hukuman yang merusak rancangan rencana Allah. Saudara, saya harus belajar. Dalam keadaan krisis yang kita hadapi sekarang ini, jangan engkau melanggar. Jangan melawan Tuhan. Ya, Tuhan memakai pemerintah kita untuk melakukan peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Jangan juga kita melanggar. Kita percaya bahwa datang dari pemerintah itu datang daripada Tuhan. Untuk kita selamat, untuk kita sehat, untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa survive. Saudara, krisis-krisis ini kadang-kadang menakutkan. Bagaimana Pak, banyak orang-orang menggunakan di dalam bisnis ya, menggunakan kesempatan Pak dengan seperti ini bayarnya diundur-undur semaunya. Ingat ya, kalau mereka mengundur uang itu berarti itu uangnya Tuhan. Kalau engkau benar hidupnya dalam Tuhan. Tapi kalau engkau hidupnya tidak benar seperti Yakub, engkau akan mengalami hukuman seperti itu. Engkau akan ditakuti dengan orang yang tidak bayar. Karena hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan jalannya firman Allah. Apakah engkau takut oleh karena mereka bisa lari karena pikiran kita yang terjadi? Itu biasanya karena keegoisan kita, karena kepintaran kita, karena kecerdikan kita, karena kesombongan kita, karena kekayaan kita, karena semua yang kita merasa hebat. Itu akan menakutkan kita. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau menjalankan firman dengan Tuhan, engkau menunggu waktunya Tuhan, engkau sabar, engkau hidup dalam Tuhan, engkau tidak akan ada ketakutan. Saudara, ini ketakutan yang terakhir fatal bagi bagi Yakub, karena dia tahu bahwa dialah yang mulai ngarahin Esau itu. Dan Tuhan izinkan pertemuan itu, dan Tuhan izinkan bahwa dia akan mendengar 400 orang itu, dia takut. Dan kita lihat di sini, setiap orang yang sudah tahu melawan firman, bagaimana caranya kita bisa kembali? Tuhan berkata, bertobatlah, tinggallah tenang, ya, hidupmu percaya tetap pada Tuhan. Nah, Yakub sadar, bagaimana caranya supaya saya ini hilang ketakutan, mengembalikan jalannya Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia harus serahkan ketakutannya itu kepada Tuhan.
bukan kepada iblis. Berapa banyak orang dunia itu bertemu dengan kita, mengguncang iman kita. Kalau kamu mengalami masalah ini, lebih baik pindah ke sini, ke ini, alternatif, kemana. Jangan. Belajar dari Yakub. Dia menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 9 sampai 13. Kemudian berkatalah Yakub, lihat ya, dia berdoa di situ. Karena dia takut, dia berdoa. Ya Tuhan, ya Allah nenek Abraham, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan, lihat ya, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ini dia dengar firman di rumah pada saat di tempat Laban itu, di mertuanya, maka itu dia lari. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut. Dia jelaskan di situ. Dia nyatakan kepada Allah ketakutan itu. Saudara dan saya, ada jalan keluar. Kalau engkau takut, serahkan pada Tuhan. Ya. Kepadanya, jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadi keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana. Pada malam itu kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Saudara, lihat, dia serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Dia sudah melanggar rancangan Tuhan. Dia sudah berbuat jahat. Dia sadar ditipu oleh mertuanya. Dia jalani. Bahkan mendapatkan istri pun ditipu. Dia jalani. Kita tahu kejadiannya Yakub. Begitu fatal. Perjalanan hidupnya. Bahkan mau pulang pun disuruh Tuhan juga mengalami persoalan. Tapi kita lihat di ayat 24 sampai 31. Apa yang terjadi di situ? Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Lihat ya, setelah dia menyerahkan kepada Tuhan, dia perintahkan semua istrinya, orang-orang yang suruh pergi. Tinggal dia seorang diri. Untuk apa? Bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan seorang laki-laki datang. Bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Mulai kembali percaya kepada Tuhan bahwa dia sudah bertobat, dia sudah salah, bahkan kakiku sudah dipukul. Aku minta engkau memberkati aku, minta engkau menolong aku. Ini punya kekuatan yang luar biasa untuk kembali kepada Tuhan. Bukan kepada alternatif lain. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Sahutnya, Yakub. Apakah malaikat itu gak ngerti nama Yakub? Ngerti. Tapi lihat apa yang perkataan malaikat itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Engkau menang. Ketakutannya hilang, diganti namanya. Yang asal penipu, bohong, kacau balau dan rusak dan lain sebagainya, yang licik dan lihai tak tambahi tadi. Diganti oleh Tuhan. Namanya Israel. Israel adalah tentara Allah. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah nyalah Yakub di situ. Lalu diberkati Yakub di situ. Ayat 30.
Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Makanya kalau kita berdosa, kita bersalah, kembali kepada Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak membunuh tapi menolong. 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pakal pahanya. Mengapa dia pincang? Harga yang dibayar dari kesalahan dia. Dia sebetulnya tidak perlu bergumul dengan malaikat ini sampai terplecok. Kalau dia menjalankan visi misi Tuhan, rancangan Tuhan. Berhubung dia genapi dengan kemauan sendiri, maka dia sekarang harus minta kekuatan dari Tuhan. Maka kakinya menjadi korban, kena hukuman. Makanya orang yang salah dan melangkah dan melawan Tuhan pasti ada hukuman. Tapi Tuhan mengampuni jiwanya, rohnya, tubuhnya. Maka dia berkata, aku masih selamat. Saudara, mulai hari ini ketakutan itu diangkat dari Yakub. Dan Yakub tidak pernah takut lagi, namanya sudah ganti Israel. Pada suatu hari di Kejadian 33 ayat 4, di mana kita tahu anak Yakub yang terhilang namanya Yusuf itu ada di Mesir. Ya, di saat itu dunia ini lagi mengalami krisis kekeringan, ya, pangan. Dan hanya di Mesir yang subur karena ada Yusuf. Pada saat Yakub disuruh pindah dari Kanaan pergi ke Mesir. Biasanya Yakub tahu bahwa janjinya adalah di Kanaan bersama Ishak dan Abraham sampai dia tadi berdoa. Tapi sekarang disuruh pindah ke Mesir. Dia tidak pernah melawan lagi rancangan Tuhan. Lihat ya, Kejadian 46 ayat yang keempat. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu. Dan hari itu dia diperintah Tuhan tidak pernah melawan lagi. Dia pindah ke Mesir. Saudara, itu adalah tantangan yang berat untuk pindah ke Mesir. Dan kita tahu ini perbuatan Tuhan. Dan ini kemauan Tuhan. Dan ini bukan rancangan itu, rancangan Yakub lagi, tapi rancangan dari Tuhan. Maka dia berangkat. Hari itu dia percaya. Berapa banyak di antara kita, saudara, kadang-kadang kita ini juga melawan. Mari kita belajar. Hari ini kita sadar, mengapa dalam hidup kita ini kok dicekam ketakutan terus. Sehingga persoalan dalam hidup kita ini kok tidak selesai-selesai, saudara. Mari kita belajar dari Yakub. Serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan yang benar di dalam firman-Nya. Mari kita belajar dan hari ini kita ada perjamuan kudus. Sebelum saudara nanti minum perjamuan kudus ini, kalau saudara melakukan hal yang sama dengan Yakub yang salah dalam hidupnya untuk mengganggu rancangan Tuhan itu. Dan engkau mengenapi rancangan Tuhan itu, yang janji-janji Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Mari kita bertobat. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Dengan engkau kembali kepada Tuhan. Jangan mencari alternatif di dunia yang lain. Jangan mencari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kembali kepada Tuhan seperti Yakub. Dan kita percaya pada saat kita kembali kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan yang Maha Kasih tetap mengampuni kita. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ada kesempatan yang baik. Di mana engkau sekarang mengalami problem dan masalah. Kita percaya. Problem masalahmu, biar penyakit apapun. Biar kehidupanmu, finance, keuanganmu. Biar pekerjaanmu. Biar tubuhmu juga mengalami macam-macam. Percayalah. Yesus telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan saudara saya. Dia berkata jelas, dialah yang terkutuk di kayu salib untuk menanggung dosa, untuk menanggung penderitaan saudara. Kutuk itu segalanya persoalan sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan kita percaya apabila kita kembali kepada Tuhan
dan percaya seperti Yakub menjadi Israel. Dan saudara juga akan diubah. Saudara yang dulu berbuat jahat, sekarang kau bertobat, engkau lakukan yang baik. Engkau akan ambil juga persembahan perjamuan kudus ini. Engkau di rumah siapkan. Dan kau berjanji kepada Tuhan. Engkau akan dipulihkan sama dengan Yakub dipulihkan. Akan diputihkan bersih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti genapi firman-Nya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Yes. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita puji Dia dengan luar biasa. Kita percaya pada saat kita bertobat, kita mencari Dia. Kita yang takut karena kita melakukan kesalahan sehingga hukuman itu datang. Seperti Yakub tersungkur di kaki Tuhan. Dan dia berdoa. Dia serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang maha kasih, yang maha baik mengampuninya. Sehingga dia tidak mati. Nyawa dia, tubuh dia, roh dia diselamatkan. Demikian saudara saya. Mari berikan ketakutan itu kepadanya. Puji Dia, muliakan Dia. Percaya Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat salah lagi. Jangan menipu lagi. Karena masyarakat Bersyukur. Amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan
sempurna. Berkati perjamuan kudus ini, Bapa. Urapi anak-anakmu dan hamba-hambamu. Saudara di rumah bisa mengambil roti perjamuan dan anggur. Siapkan diri saudara untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan akan memulihkan kita dengan janji dari firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yakub. Demikian juga janji itu, firman itu berlaku bagi saudara saya. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah disalib di kayu salib. Dia menderita untuk saudara saya. Semua kejahatan manusia sudah diambil di kayu salib. Sekarang dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita tahu roti ini yang kita pegang hanya roti, tapi percaya di dalam roti ini ada tubuh Kristus. Dengar firman-Nya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga ia mengambil cawan perjamuan kudus anggur ini. Kita melihat hanya anggur, tapi di dalamnya mengandung darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Sebagai ganti hidup kita dari neraka masuk ke surga. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Terima kasih. Kasih-Mu yang besar Tuhan. Mari puji Dia. Mari sembah Dia. Sekerahkan ketakutanmu kepadanya. Kekhawatiranmu, gelisahmu, serahkan semua kejahatanmu, karena Dia telah mengambil semua. Kasih-Mu memulihkan hidupku, memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Percaya kasih Tuhan selalu ada. Tak pernah Dia meninggalkan saudara dan saya. Puji Dia sampai ketakutanmu hilang. Kau kembali kepada Tuhan. Darahnya telah tercurah bagimu. Tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Sekali lagi kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku.
tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Yes, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Sembah Dia, sembah, biar ketakutanmu lepas di dalam nama darah Yesus yang telah menembus saudara saya. Ketakutan itu dicabut dalam nama Yesus. Saat ini kejahatanmu lepas dalam nama Yesus. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Maka lihat kesembuhan terjadi. Pegang sakitku, katakan sembuh dalam nama Yesus. Dicabut sakitnya dalam nama Yesus. Apa yang mengalami violence sekarang, kesulitan violence dalam nama Yesus. Katakan aku sudah diberikan Tuhan. Cabut halangan-halangan itu. Masalah-masalah sudah selesai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya saudara-saudara yang ada di rumah, di mana saja seluruh dunia ini, engkau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan menjadi saksi-saksi bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau saksikan bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah menghukum orang yang bersalah. Justru Dia mengampuni. Dan hari ini kesempatan bagi saudara saya untuk kembali kepada Tuhan. Mari lakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Hidupmu jalani dengan dalam kebenaran. Jangan berbuat jahat lagi. Bertobatlah, jangan berbuat dosa. Tuhan tetap menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berubahlah dalam hidupmu. Karena senantiasa rancangan Tuhan itu menyertai kita. Dan langkah-langkahmu mulai hari ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau diberkati bukan turun tapi naik ke atas. Karena Tuhan berjanji tidak pernah gagal. Apa saja yang dirancangkannya pasti berhasil. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu. Dan firman-Mu telah disampaikan. Mereka telah minum perjamuan kudus. Mengakui kematian-Mu. Dan mengakui keselamatan daripada-Mu. Kepada setiap kami. Dan kami juga mengakui oleh bilur Yesus. Penyakit juga sembuh. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Engkau layak menerima itu. Dan semua anak-anak-Mu nanti yang bersaksi, biar mereka bersaksi tentang kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Juga dipulihkan. Bangsa negara di dunia juga dipulihkan. Kami percaya COVID-19 ini telah Engkau usir, Engkau lalukan Tuhan. Dan kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bagi yang percaya, bagi yang imannya dibangkit saat ini, yang percaya rancangan Tuhan pasti terjadi. Angkatlah tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan engkau akan melihat langkah-langkahmu disertai Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat itu, janji dari Tuhan. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu menepati janji dan firman-Nya itu, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang telah mendapatkan berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Semoga firman hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer atau scan barcode yang tertera di layar. Kami mengadakan ibadah FA setiap hari Senin menggunakan aplikasi Zoom. Jika Anda mengalami kesulitan, dapat menghubungi Gembala FA yang ada di website kami. Bagi saudara yang ingin didoakan atau konseling, dapat menghubungi di nomor yang tertera di layar.
Untuk saudara yang ingin mengetahui info terupdate tentang Gereja Bethany Tower of Christ, dapat mengakses di internet www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan yang besar. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, sungguh namamu dahsyat Tuhan. Mari sekali lagi kita puji Tuhan yang besar. Katakan, langit adalah tahtamu Tuhan, dan bumi tumpuan kaki